Aku sudah sampai di Mandalika. Foto, banyak yang nawarin kaos. Nah tuh spot fotonya. Oke guys, sampai sini dulu liputan aku. Bye bye. Oke, kita minum dulu biar tidak dehidrasi. See you. Halo, kita udah ada di depannya sirkuit Mandalika. Aku sekarang lagi ngadem di Indomaret. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah di hari ini. Baik teman-teman, kali ini adalah hari terakhir kita di Pulau Lombok ya, di hari ke-6 ini. Setelah kita mengunjungi Mandalika, kita akan mengunjungi Pantai Tanjung Aan. Sudah ada yang tahu Pantai Tanjung Aan itu apa? Jadi teman-teman, Pantai Tanjung Aan ini merupakan salah satu pantai andalan di kawasan Mandalika. Jadi area Pantai Tanjung Aan ini tidak jauh dari Mandalika, sirkuit Mandalika ya. Jadi Pantai Tanjung Aan ini berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih sekitar 2 km dan dikelilingi perbukitan hijau yang menawan. Pantai ini memiliki dua jenis pasir yang membentang di sepanjang pantai. Yang pertama adalah pasir halus seperti tepung, dan yang pasir kedua adalah pasir bertekstur seperti merica. Oke teman-teman, kita akan memasuki Pantai Aan. Jadi jalannya ada yang diperbaiki ya, belum sempurna betul, masih ada pelebaran jalan. Jadi cukup hati-hati ketika melintas daerah sini, ambil jalur yang aman dan tidak mencelakakan diri kita. Oke teman-teman, inilah view dari Pantai Tanjung Aan ya. Ini sangat indah sekali. Jadi kita bisa main ayunan di sini, ya kan? Kita bisa melihat bentangan garis pantai yang cukup panjang ya di sini. Itu ada bukit-bukit. Jadi air lautnya cukup tenang di sini dan cukup aman untuk kita mau main air di sini. Kita juga bisa berfoto guys, nah, ini dengan pemandangan dari Pantai Tanjung Aan tersebut. Oke guys, kita di Bukit Tanjung Aan. Kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan destinasi selanjutnya. Jadi jalan menuju Pantai Tanjung Aan ini teman-teman, ini masih tanah ya, masih pasir sama tanah. Jadi berhati-hati ya ketika melewati jalan ini, karena ada beberapa jalan yang rusak. Nah ini seperti ini, jalannya rusak dan cukup dalam untuk lubangnya, sehingga perlu hati-hati karena kalau kita naik motor bisa terselip
ban kita. Oke, kemudian kita lanjut menuju destinasi selanjutnya, itu kita akan menuju ke Bukit Seger. Jadi teman-teman, mungkin saya akan cerita sedikit tentang sejarah keindahan Bukit Seger di Mandalika ya. Jadi Bukit Seger itu berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Ini menyimpan sejarah yang melegenda sampai dengan saat ini. Jadi bukit tersebut itu merupakan lokasi Putri Mandalika menceburkan diri ke laut demi menghindari pertumpahan darah. Jadi bisa diceritakan ya teman-teman, bahwa Putri Mandalika ini merupakan sosok yang cantik jelita dan diperebutkan para pangeran yang datang dari berbagai wilayah. Kemudian bingung untuk menentukan pilihannya dan tidak ingin ada yang tersakiti, akhirnya sang putri menceburkan diri ke laut selatan dari atas Bukit Seger. Kemudian jelmaan dari Putri Mandalika ini dipercaya masyarakat sekitar sebagai nyale atau cacing laut, karena warna nyale merupai selendang Putri Mandalika. Di Pantai Seger ini pula setiap tahunnya banyak keluar nyale teman-teman, dan masyarakat berbondong-bondong untuk menangkapnya. Seiring perkembangan zaman, di dekat Bukit Seger ini telah dibangun sirkuit yang sangat megah, yaitu adalah sirkuit Mandalika. Jadi kalau teman-teman naik ke atas Bukit Seger, maka akan tersaji dua pemandangan yang memukau. Jadi fokus pandangan kita itu akan terbagi teman-teman, antara melihat indahnya sirkuit pemandangan pantai yang memukau dan pemandangan yang menjadi incaran para wisatawan. Dan satu lagi teman-teman, bukit ini sudah dipijaki oleh pembalap MotoGP, yaitu Marc Marquez. Nah, jadi ketika teman-teman pengen melihat pemandangan indah dari Bukit Seger ini, teman-teman hanya mendaki sedikit dari tempat parkir, dekat sekali tempat parkirnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bukit Seger ya. Nanti kita akan naik ke atas itu. Kita akan parkir dulu di tempat yang teduh karena cuacanya cukup terik sekali guys. Oke, kita lagi istirahat di sini ya. Istirahat di Pantai Seger. Kelihatan ini untuk sirkuitnya guys, sirkuit Mandalika. Anginnya kenceng ya di sini. Cacing. Jadi teman-teman, inilah Pantai Seger Kuta, merupakan pantai ya yang terletak di Lombok Tengah teman-teman. Kalau jaraknya sekitar 2 km dari Kuta Lombok. Nanti kita akan ke sana juga. Dan ini lokasinya berada di garis bibir pantai yang sama teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita ada di Bukit Seger, yaitu kita bisa melihat pemandangan ya. Ini ada sirkuit Mandalika, kemudian itu adalah Pantai Aan, Tanjung Aan yang tadi kita ke sana tadi ya teman-teman. Cukup indah. Dan kita nggak naik bukit ke sana ke atas lagi karena cukup panas cuacanya. Cukup dari sini kita bisa melihat sirkuit Mandalika dari Bukit Seger ini. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu adalah Pantai Segernya, sebelah kiri. Terus kemudian kita ada di tengah-tengah, jadi di Bukit Seger. Jadi kalau mau nonton MotoGP juga bisa dari sini ya teman-teman ya. Dan kita juga bisa berfoto, cukup bagus fotonya. Ini dia foto-foto yang eksotik dari Bukit Seger.
Kita sudah sampai di Mandalika. Hari ini kita mau makan siang. Kita makan siang di Resto Anda. Namanya Anda Restoran. Mau tahu aku mau makan apa? Ikuti terus ya. Oke teman-teman, sambil menunggu makan siang, kita lihat pantai Kuta Mandalika yang cukup bagus ya, cukup nikmat sekali. Kita sama teman-teman dulu yang ada di sini. Ini ada Mas Dito, ada Mas Tamim dan istrinya nih. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pantainya itu dari atas ini kita ada di lantai 2 ya, di rumah makan Anda ini. Itu cukup bagus sekali, jadi tidak seperti waktu saya pertama kali ke Lombok ya. Dulu masih jalannya masih aspal dicampur dengan pasir, tapi sekarang cukup bagus dan memberikan apa ya, kesan kita mau makan pun jadi enak gitu loh, sambil kita menunggu makan siang kita. Jadi di sini itu lebih ke modern ya, lebih bagus dan jalannya cukup rapi dan nyaman. Oke teman-teman, makanannya sudah datang. Jadi ada pete. Jadi kita pesen itu ikan mahi-mahi ya, jadi khas ikan laut. Ada udang, kemudian ada es teh kita minum. Ini sambalnya cukup menggoda ya. Oke, jangan lupa makan petenya. Oke, kita makan dulu guys. Tapi yang enggak, yang dia yang bisa ditempel mas. 48 kilo guys. Oh sini dulu. Sini harusnya motornya taruh aja. Panas. Langsung aja guys. Langsung. Oke teman-teman, kita setelah selesai makan siang kita akan berfoto dulu ya di depan pantai Kuta Mandalika. Di sini cuacanya cukup panas sekali ya. Jadi mungkin sebentar aja kita tidak turun ke pantai. Kita berfoto bersama dulu bersama tim di depan pantai Kuta Mandalika. Gimana fotonya teman-teman? Ini dia foto-foto yang menarik. Kita atur spot dulu ya biar hasil fotonya ciamik gitu ya. Oke guys, tonton terus videonya ya, jangan di skip. Kita lanjutkan nanti habis ini perjalanan kembali. Oke teman-teman, setelah kita makan siang di rumah makan Anda, kita akan melanjutkan perjalanan kembali dari Kuta Mandalika menuju SPBU yang ada di daerah Lombok Raya. Jadi di sini kita akan mengendarai kendaraan sekitar 23 menit waktunya, jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 17 kilo. Simak terus videonya teman-teman. Nikmati perjalanan kita menuju ke Lombok Raya.
Oke teman-teman, saat ini kita ada di jalur lama ya, yang di video sebelumnya itu ada 2 jalur untuk menuju ke Mandalika. Jadi ini adalah jalur lama yang memang khusus untuk kita rute untuk kembali. Jadi kita biar tahu jalur lama sama jalur baru. Jadi kalau jalur lama memang lebih rame dan jalannya sempit ya, jadi untuk kita menyalip kendaraan pun juga harus hati-hati di sini ya. Meskipun jalannya rame, kalau di sini ya masih bisalah kita memacu kendaraan di 60 km per jam. Oke, jadi kita akan mau nyampe SPBU, kita akan mengisi bahan bakar dulu di SPBU. Jadi sebelah kanan itu adalah bandara ya teman-teman. Oke, tetap stay tune. Udah. Pertama. Pertama Pak. Full. Penuh ya. Pak, turbonya ada tuh Pak sebelah sana Pak, tengah itu. Ada turbonya. Oh ya, enggak, ini pertama. Ada bro, ada turbo bro. Oke. Ya, ini terbang Pak kalau kasih turbo ini Pak. Pertama aja. Biasa teks Pak. Yo, ikut Blacky bro. Kasih tek. Salah curah. Pas sampai Surabaya kok. $63.000. 5 liter ya Pak. Ya. Sendiri tembak duit. 5 liter. Iya payune gak ono tapi. Mbok selipit kok. Makasih Pak ya. Tamat Pak ya. Duh, itu pertama ibu ikut itu. Jadi teman-teman, kita habis ngisi di SPBU. Jadi kita ngisi Pertamax ya. Dan ternyata cuma habis 11 liter teman-teman. Selama saya di Pulau Lombok ini, dari hari Selasa kita di Lombok sampai dengan saat ini, di hari Sabtu itu kita menghabiskan bensin 11 liter. Jadi berbeda dengan teman-teman, itu ada Inazuma, itu kurang lebih sekitar 21 liter ya teman-teman untuk bahan bakarnya. Ada X-Max itu hampir sama, 20 literan juga habisnya. Yang paling boros itu kayaknya yang 250 cc ya. Oke teman-teman, saat ini kita menuju ke rumah makan Rinjani 2. Kita akan membungkus nasi puyung. Jadi Puyung itu sebetulnya nama desa ya, desa Puyung. Dia menjual nasi puyung khas Puyung seperti apa. Gitu ya teman-teman, simak terus videonya. Kita sudah sampai di nasi puyung. Oke teman-teman, saat ini kita sudah selesai ya bungkus makanan di rumah makan Rinjani 2. Ini yang terkenal adalah nasi puyungnya. Jadi Puyung itu adalah sebuah nama desa ya teman-teman. Jadi terkenalnya nasi puyung. Jadi nasi puyung ini akan kita gunakan untuk makan malam di kapal nanti. Jadi kalau makan malam atau makanan di kapal itu kita tidak dapat, baru dapatnya baru besok pagi sama siang. Jadi malam ini kita membungkus nasi puyung untuk kita makan di kapal. Oke guys, kita gas lagi menuju ke Pelabuhan Lembar.
Jadi Pelabuhan Lembar ini jaraknya kurang lebih sekitar 30 km ya dari rumah makan Rinjani 2 tadi. Kemudian waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit lah jaraknya. Nanti kita akan bertemu teman kita yang dari Mataram. Jadi barang-barang kita ini teman-teman kita titipkan di sana karena kita tidak mungkin bawa barang selama riding panjang ini, khawatirnya nanti terjadi hal-hal tidak diinginkan. Jadi kita titipkan, nanti kita bertemu di daerah Pelabuhan Lembar gitu teman-teman. Nah kemudian kita akan menuju kembali, ini adalah jalur utama ya, sudah di jalan utama dari Lembar menuju Kota Mataram. Jadi jalannya tadi itu jalan kecil ya, jalan kampung. Nah saat ini cukup indah sekali ya pemandangannya dari kamera ini. Ada bukit, kemudian terlihat awan dan langit yang biru. Cukup sepi juga sih. Jadi di sini kalau daerah sini memang jalan provinsi ya, jadi banyak truk-truk gitu. Oke, kita sudah sampai di Alfamart. Ini ketemu teman kita itu Blisena ini ya. Baik teman-teman, kita sudah ketemu teman kita di Alfa. Kemudian kita lanjut menuju Pelabuhan Lembar ya. Jadi jaraknya dekat sekali, paling sekitar sekiloan dari Alfa. Jadi nanti kita akan mencoba melihat kapalnya apakah sudah datang atau belum. Jadi ini kalau jam kita ini sekarang menunjukkan pukul jam 4 sore ya, tapi masih terang. Jadi sih banyak sekali truk-truk ya, karena ini jalur truk yang memang dari pelabuhan menuju ke kota-kota lainnya, bisa ke Sumbawa ataupun ke Mataram. Oke, sebentar lagi kita akan masuk di Pelabuhan Lembar. Oke teman-teman, saat ini kita sudah memasuki gerbang ya, pintu masuk Pelabuhan Lembar teman-teman. Kita ambil jalur kiri untuk sepeda motor. Karena kita sudah punya tiket, kita tidak perlu membayar uang masuk ya teman-teman. Kita cuma menunjukkan aja tiket kita. Karena tiket kita rombongan teman-teman, jadi cukup satu saja yang menunjukkan. Langsung kita bisa masuk ke dalam pelabuhan. Gitu teman-teman. Terus kemudian lanjut kita gas kembali teman-teman. Kita sudah masuk nih di dalam Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Kita nanti akan menuju ke dermaganya. Kita belok kanan nih teman-teman ya. Kita akan menuju ke dermaga. Jadi kalau yang sebelah kiri itu adalah pelabuhan ke Padangbai, ke Bali. Saat ini kita menuju dermaga yang untuk ke Surabaya. Nah oke teman-teman, ini dia. Dan ternyata kapalnya belum datang guys, karena jadwal kita adalah jam 5 di tiket, tapi kapalnya belum datang. Oke, ini adalah Pelabuhan Lembar teman-teman. Itu ya tempat kapal-kapal yang penyeberangan dari Lombok ke Bali. Oke, karena cuaca cukup panas, kita berteduh aja di bawah pohon sambil menunggu kapalnya datang teman-teman. Oke, sambil kita menunggu Blisena yang bawa barang kita, tetap stay tune dulu di video ini. Terima kasih.
Oke teman-teman, kapalnya sudah datang. Ini waktu menunjukkan pukul 17.51. Kita akan masuk ke dalam kapal ya teman-teman. Jadi kita antri dulu masuk ke dalam kapal dan dilakukan pemeriksaan tiket gitu teman-teman. Ini dia kapal Kirana 7 Dharma Lautan Utama. Ini jadi pintunya ada di pintu samping ya teman-teman. Jadi kita akan memasuki kapal Kirana 7 ini. Di depan itu juga ada pemeriksaan teman-teman ya, pemeriksaan untuk kendaraan, apakah kendaraan sudah betul atau belum gitu. Jadi kita melanjutkan kembali menuju ke geladak paling bawah. Jadi geladak paling bawah itu untuk kendaraan roda 2 dan mobil pribadi teman-teman. Jadi lebih tepatnya, jadi untuk geladak paling bawah itu tidak bisa untuk kendaraan besar ya teman-teman. Jadi untuk truk itu tetap ada di atas. Oke, kita parkir dulu. Kita memposisikan kendaraan dengan benar, dengan standar tengah ya teman-teman. Oke, gitu dulu teman-teman. Saksikan video selanjutnya. Kita sudah ada di kapal menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Oke, see you next video. Thank you.